Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa madana bi asrarihi wa bi ulumihi fi darain Allahumma amin. Atala qawaid. Kawaidnya sampai di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul khamisatu asyarah utawi kiku kaidah kang kaping 15. Halil ibrat bil hal ana ta al ibratu utawi kang den gawe ibarat iku bil hal ing dalem saknalika au bil ma'al utawa ing dalem zaman kang bakal teka. Fihi ku tetep ing dalem ikilah kaidah hilafun utawi khilaf tarjih dan utawi kang den unggulaken iku mukhtalafun fi den hilafaken fi ing dalem at-tarjih. Al-furu utai keku cabang min haiku setengah saking furu ida halafat tatkalane sumpah sapa man layak kulannah demi yaktine yen to mangan temen sapa man hadar ragifa ing ikilah roti gadan ing dalam waktu isu gadan ing dalam waktu besok apa besok meneh fa atlafa moko ngrusak sapa man hu ing ragif qoblal ghat ing dalam sadurunge meneh fahal yahnasu ana ta maka ana ta dosa sapa man fil hali ing dalam saknalika au hatta yajia utawa senggo teka au hatta yajia utawa senggo teka sapa apa al-ghadu meneh wajhani ko wajah loro asahu ma utawi luwih sahih wajhani iku asani kang kaping pindho. Laukana lamun ana apa al-qamisu gamis daitu tadharu kalawan sekirane tadharu bakal pertelo minhu saking gamis apa loro aurat indar ruku endel nalikane ruku wala tadharu lan ora pertelo apa aurat indal qiyam endel nalikane ngadeg fahal yan agidu moko ana ta sah apa salate musolli wa idara kalan tatkalane ruku tabtulu batal apa salat au utawa latan agidu ora sah apa salat aslan hale babar pisan wajani ku wajah loro asahuhuma utawi luwih sahih wajani iku al awwalu kang awal. Minha gosna saking furu ya dalam ya buka tatkalane uro keri min muddatil khuffi saking mongsone ngusap muzah apa ma barang ya sau kang emot apa as-shalatu salat ya apa ma barang ya sau kang emot apa ma as-shalata ing salat ya fa ahrama maka takbiratul ihram sapa man biha kalawan salat. Fahal tan agidu maka ana ta sah apa salat fihi ing dalem ma wajhani ku wajah loro asahu mal utawi luwih sahih wajhani ku na'am iya. Minha gosna saking guru launa wala niat sapa man fi raqatil ula ing dalem rakaat kang pertama al huruj ing metu. Nah salate saking salat fisania ing dalem rakaat kang kaping pindho aw Allah ko to gumentungaken sapa man al huruj ing metu bisain kala suci wiji yahtamilu kang memper apa husuluhu hasil syai' fi shalat ing dalam salat hal tabtulu ana to batal apa salat fil hal ing dalam sanalika aw hatta tujadu sifah aw hatta tujada ana to senggo den temu apa asifatu sifat.
Apa sifat wajhani ku wajah loro asahu malan utawi la sahih wajhani kal awal kang awal. Minha ku saking gorok man utawi sapane wong alihi ku tetep alihi ku wajib ing atas eman. Apa dainun utang man utawi sapane wong iku alihi wajib ing atas eman dainun utawi utang. Mu'ajjalun kang den sumaya akan ya hilu kang sampai sumayane qabla rujuhi sadurunge rujuk iman bali iman fahallahu safar moko ana to iku wenang kadhe iman as-safar utawi melaku idla mutalabata fil hal krana la mutalabata urana apa tuntutan fil hal iku maujud fil hal ing dalam saknalika aula utawa ura illa biidnidain angin kalawan idine wong kang ngutangi ya annahu qarsatan utang iku yahilu sampai sumaya fi ghaibatihi ing dalem apa utang fi ghaibatihi ing dalem gaib iman wajani ke wajah loro asahu malan utawi la sahih wajani kala kang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kaidah yang dijadikan ibarat. Ibarat itu sesuatu yang dijadikan patokan. Jadi dalam satu peristiwa yang pasti dalam fikih yang dijadikan ibarat itu apakah langsung atau yang akan datang. Jadi kalau ada sesuatu itu sekarang sah tapi nanti tidak sah. Apakah langsung tidak sah atau setelah datang barang yang tidak sah baru tidak sah gitu. Maka ini hilaf ulama. Hilaf. Seperti contoh, ada orang bersumpah akan makan roti ini besok. Ternyata rotinya itu dirusak di hari itu. Kan besok jelas melanggar sumpah. Ngerti? Apakah langsung dosa atau dosanya atau melanggar sumpahnya tunggu besok? Dip lagi yang dip. Lagi yang aku war. Kelio. Aku aja merek soalnya. Geng lo salah ngucap aku apa kan aku aja makna aing. Aku itu maknanya air dalam bahasa yang lain gitu. Karena itu bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dong kerungan sekitar. Betok Mekah aja mau habis. Karena perbedaan suhu. Jadi waktu ke Mekah bari juang, auba dari panas dak celok. Makanya badan itu tidak bisa menyesuaikan. Indonesia apa ya? Ketika ada perubahan suhu yang terlalu ekstrim, kadang banyak anak sakit. Pokong sakit ongkup, ini kayak masake. Tajo Dev. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang bersumpah
Sedangkan sumpah itu pasti dilanggar besok. Pasti terlanggar besok. Apakah langsung dosa atau nunggu besok? Maka yang lebih sahih itu yang kedua. Tunggu besok. Gitu. Ada orang sholat, bajunya pendek. Kalau berdiri nutup aurat, tapi kalau ruku atau sujud nanti pasti tidak nutup aurat. Apakah sholatnya itu langsung batal dari awal, tidak sah dari takbiratul ihram, atau baru batal ketika auratnya terbuka? Maka ulama hilaf. Gitu. Yang lebih sahih sah dulu sholatnya. Baru kalau nanti auratnya terbuka batal. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu fisika kuantum namanya itu. Atau fisika kuantum. Loh. Kalau fisika biasa itu hanya menjelaskan tentang hukum alam. Kalau fisika kuantum itu menjelaskan tentang hubungan antara Tuhan dan alam. Makanya disebut fisika kuantum. Kuantum itu yang terkecil, bukan hanya atom, tapi inti atom dan apa namanya kelopai. Itu fisika kuantum. Einstein itu pernah mengatakan bahwasanya Tuhan tidak bermain dadu. Pangeran je lo main dadu. Tidak ada yang kebetulan di dunia itu. Maksudnya Tuhan itu tidak bermain dadu apa kocangnya adalah ayah dan tidak random. Enggak, Tuhan itu menentukan. Karena dari fisika kuantum itu. Dan itu ada di hadis juga, fisika kuantum. Ada di hadis, ada orang sholat, kalau dia ragu apakah kentok atau belok kentok, maka jangan batalkan sholatnya. Akan tetapi tunggu dia ngeding bau, otabah ngeding suara tuh, karena bisa jadi itu setan yang nyepul puring aja. Ini fisika kuantum. Artinya sesuatu yang diprediksi akan terjadi itu belum tentu terjadi. Itu hanya prediksi. Kalau itu dipercaya terjadi, itu akan terjadi. Tapi kalau itu dipercaya tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Begitu. Itu fisika kuantum itu. Sejauh mana sangkaan manusia mempengaruhi? Ya sejauh keyakinan manusia itu. Makanya Allah Ta'ala bersabda di dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Saya apa kata sangkanya hamba saya. Di fikih juga begitu. Kalau ada sesuatu yang menurut akal akan terjadi di waktu yang akan datang, tapi sekarang belum. Apakah hukumnya dianggap sudah terjadi atau baru dianggap terjadi ketika itu terjadi? Ulama hilaf. Gitu. Tapi intinya selama sesuatu itu tidak jelas terjadi, maka itu tidak terjadi. Kamu sholat, kalau kamu ragu, kamu dapat 3 atau 4, maka dianggap 3. Walaupun kamu dapat 4. Ya, ngerti. Kenapa? Karena kata walaupun kamu dapat 4 itu omong kosong. Seandainya iya, kamu tidak ragu, begitu. Kalau kamu itu ragu, berarti kamu 1 waktu ngerjakan tidak sungguh-sungguh. 2 waktu ngerjakan kamu tidak ingat.
Kalau kamu mengerjakan tidak ingat ya tidak sah hukumnya. Kalau dalam sholat kan begitu. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Begitu juga orang ragu apakah batal wudhu saya atau enggak, maka dianggap tidak batal karena yang jelas kamu wudhu. Al yakin la yuzalu bisyak. Alaslu kau makan ala makana. Ada orang ragu, saya ini nyalep imam atau enggak. Kalau kamu datang dari depan, batal sholatnya. Karena yang asal kamu ada di depan imam. Tapi kalau kamu datang dari belakang imam, tidak batal. Karena kamu asalnya ada di belakang imam. Ini juga masuk dalam fisika kuantum itu. Makanya orang itu yang penting yakin. Yang penting ya yakin. Kalau kamu yakin, maka itulah yang terjadi. Itu namanya fisika kuantum. Makanya kamu harus husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada dirimu sendiri, husnudzon kepada temanmu. Gitu. Jangan nyangka yang jelek-jelek terus. Takut itulah yang terjadi. Takut dengan Allah itu yang diterjadikan begitu. Husnudzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala akan mewujudkan sangkaanmu kepada Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti orang berdoa. Kalau dari awal kamu ragu diterima atau enggak, yang enggak diterima dengan Allah taala. Makanya dalam kitab hikmah disebutkan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kamu kepada Allah dan engkau yakin itu diterima. Gitu. Jangan kemudian doa lalu mang-mang kore teremenja tang tua. Itu berarti kamu suudzon kepada Allah. Udah, tugasmu berdoa, diterima atau enggak Allah yang menentukan. Sama seperti kasus dalam kawaid ini. Apakah yang dianggap itu yang akan datang atau yang sedang sekarang terjadi? Lama hilaf. Tapi yang terbanyak di sini menyatakan yang sedang terjadi. Ada orang punya baju pendek, nanti kalau duduk itu pasti kebuka auratnya. Kalau berdiri enggak, boleh ngeleber. Apakah langsung batal? Ternyata enggak. Sudah sholat dulu. Siapa tahu nanti ketika di tengah-tengah sholat, lalu ada sesuatu yang membuat baju itu kemudian buek. Itu yang sering saya temukan di soft. Soft itu anak-anak tojo asal rapat. Masana bajang bisa cember. Sana bajang bisa buat soft itu. Terutama nang Mekah itu sering terjadi seperti itu. Waktu duduk kayaknya rapat. Ketika sholat buat. Gitu. Nah itu contohnya seperti itu. Ya kayak tadi di kasus yang sebelumnya. Tentang orang bersumpah akan makan roti ini. Ternyata rotinya kecok maling. Umpamanya. Padahal sudah terlanjur bersumpah. Apakah langsung batal sumpahnya dalam artian langsung nebus atau enggak gitu. Atau masih besok dosanya itu. Maka dianggap besok gitu, baru batal, baru dianggap melanggar sumpah. Kalau kecoak maling bisa jadi dia beli kok, boleh. Bahkan kalau kecoak maling Pak ancur rotine buang, tetap dosanya baru besok. Gitu. Siapa tahu itu cuma mimpi. Gitu. Siapa tahu itu cuma mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang itu jangan putus asa pada pertolongan Allah. Karena semuanya bisa terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada manten. Ya. Berapa orang saya yoncang? Satu sedang. Mantennya 4 ya. Iya, enggak apa-apa. Iya memang dulu saya biasa ngawal anak-anak mantan kade itu. Pidato barang kelas telok SMP kok lah pidato mantan lah mbak. Ya golong adim ibrare lok paman kilo ki jarang pidato mantan.
Taleng kaya pidato selawatan minum sekejap. Pidato mentan itu kan sejam setengah kan. Ya itu alate, bener di wetok pakai head aja. Coba alate pidato mentan ya. Ya mulu alate, bila tahu nah. Justru latihan itu dibutuhkan ketika belum terjun ke masyarakat. Kalau terjun ke masyarakat kan nggak bisa latihan, harus jadi. Makanya sekarang ada media banyak, TikTok apa itu dibuat latihan pidato gitu. Latihan pidato, latihan apa? Orang itu kan apa kata nyali buat TikTok itu harus pede. Buat konten TikTok tidak masalah, yang boleh pegang HP itu loh. Ngabai konten, cara dingin di TV, iya. No, kan lo susah, ku ngecok itu. Masa todus, todus ke beng yo. Nah, pamai todus jadi lo ngecok, makanya pada lo tahu, ya kan? Udah, ada pidato TikTok mau ngabai konten asurbanan, saya. Surbanan begadang yo. Insyaallah tapi pada gadang surbanan pamasang filter begadang. Pak pidato. Wah, saudara-saudara sekalian, apa saya kata apa? Ya penjak. Todus ngocak apa? Tinar apa magelang ngocak. Jak ngocak lo tentu lebih bagus. Minimal dia bengal ngabai konten daripada mereka yang enggak berani. Ya apa enggak? Jangan terlalu jaim lah kalau medsos itu. Wong sama-sama pakai filter itu. Loh, ada masang nengku cewek cantik nang medsos, lah saja percaya jua, ajua mak pepen banyak lobeng ajua. Nyak cerobong juga tutupin filter. Oh, kong cong dia je, mau kenalan binang nabi ne, molok telang muana langsung je berjaja. Itu pun mau ngetela aja sama ajaan. Aku ngetela sama ajaan, kapan ketemu pakai pasang kapi bedeng yo. Iya, pakai buleng pote wasana. Dia melakar serius kenalan dengan nabi ne. Tengku kena ngelakon nang dimang, sentare lengaleng calo balo. Nyamar mong barlo. Paceling kadi apa orang aja. Pertama mengalakon nang sabe aja, lo kira beda orang lakon sabe. Antara ada mong nyari pacar, nyari bini nang pasar. Olena robo na kok siongan keluar kok bedok. Ya mau orang tarik ke pasar juga kan ada enten ya. Enten coba antar dok TP minimarket kamu tak enten mau selalu enten tarik ke sabe. Kan nyari reng bina aja nyari tempat anggo di sabe aja. Bisa repot mau lola ke sabe kan ya. Gitu lacak mungko lambe lacak kok di meroman anu aja gampang yo. Gitu baru mau pamun temonan sana betak lagi di bedok. Loh tak banyak cerita juga nang TikTok juga salmon temon burung sama kenal ya orang ternyata lain ya iya makanya saya percaya nang medsos kalau telangnya telak langsung tapi ada nang medsos oleh ada model gaya pidato nama lo apa tujuan apa melatih mental. Yo, al-umru bimaqasidiha. Gitu. Tiap perkara itu apa kata maksudnya. Kalau kamu di medsos niat membohongi orang ya dosa. Tapi kalau kamu hanya melatih mental buat konten gitu, ngaku ustad, umpamanya make bene ustad. Duh, kan ngomong saya ngoreng ustad jia. Apa namanya? Betes ustad, patokannya ustad di Indonesia itu samar. Apa? Orang Wahabi yang ngajar terjemahan nggak ke ustad. Dia lebih berhak nggak ke ustad kalau dia ngaji. Dia ngaji dari guru sandi sanat langsung kitab konik lebih berhak nggak ke ustad. Oleh makin anak-anak saya ki burung anu je nggak ke ustad lo apa?
Daripada orang Wahabi juga ke ustad. Abang keng baca terjemahan. Abang keng norok kajian telok kali lengah ke ustad abid akabi orang lain. Ya kan? Kan lebih berhak kamu yang memang ngaji dari guru. Pong kata-kata ustad itu tidak ada batasan. Beda dengan guru. Kalau guru kamu harus ngajar. Kalau ustad belum tentu. Karena di Indonesia ustad itu mengalami degradasi makna. Kalau ustad itu ada di Al-Azhar Mesir, al-ustad itu lebih besar daripada mudarris hanya guru madrasah. Ustad itu dosen. Mudarris itu pengajar ya. Nah ya, berarti dina benar-benar yang mudarris itu namanya mudarris itu isi malam ya. Loh kan isi malam ya, lah kalau nyama. Tapi mudarris yang maksud engkau juga benar isi malam. Nah ya, itu adalah sebutan bagi orang yang derosah mengajarkan pelajaran. Itu levelnya guru SMP, guru SMA itu mudarris. Kalau ustadz itu dosen itu di Al-Azhar Mesir, di Mesir. Makanya al-ustadz itu berarti orang yang sangat-sangat alim di Al-Azhar Mesir, di Mesir. Kalau di sini keng tahu seayat nggak ke ustadz, keng tahu seayat al-ustadz, ustadz siapa? Gitu. Kalau itu patokannya, kamu semua berhak ngaku ustadz. Asal mondok, kamu berhak ngaku ustadz atau ustadzah. Gitu. Nah, yang terbaik ya jangan ngaku ustadz. Bagi orang tak lengah atau ustadz TV. Nyocol nang TikTok atau YouTube. Abidato mama. Apa bela ke pidato reki tengko kok pantas enggak pidato reka di lo pati pantas bicara gitu. Besok kalau sudah boyong kamu gampang jadi ustadz ongkuan karena sudah terlatih gitu. Apa boleh mengede kebetulan punya bakat pidato, bakat ceramah, bakat melucu umpamanya. Kalau sekarang itu yang lucu yang laris kalau ustadz itu maksudnya ceramah. Nah ya, kalau bakat ya bagus. Orang syukur situ yoncong ke imtihanan, wah syukur bianang jo, ya. Yoncong ke imtihan, yoncong bagus itu. Amba almarhum Amba itu pernah punya ide ngoncong ke syukur, tanpa imtihanan. Cuma karena terlalu banyak padat, karena dulu syukur itu ikut Putra Buana. Makanya ngonceng Pak Kutu Putra Buana, saya ngonceng loh, mau papon untuk ngonceng pancek pak ya. Akhirnya enggak jadi gitu. Sekarang enggak. Jadi mau imtihan kenanya jalan ngonceng syukur di mana aja. Imtihan nyoba, setiare nyajal AWA reken ke syukur. Bisa aja tanggal seria korongen iki imtihan pada tengle. Maren acara malah syukur alocok. Lamba almarhum Amba itu pernah terowong jelok tekan. Nah ya, pola setia ya tekan. Kan selama ini di sini imtihanan nggak ada ceramah, ya. Ya iya, magelah ceramah apa saya ceramah aja dinaik ceramah benar Oh iya, malah kiai-kiai aja menyencang kena pada ngeter. Dah nyencang ke pondok. Dah iya, ngeter. Soal apa? Tako aleman santren, umpai salah lagi pesantren. Macam dalil to nyelatok. Tambah narai menakan. Turun lu, salah kabeh ya kok dah mah. Gitu. Nah, muncul syukur tak ya. Ya apa bagus. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Coba lo Bapak. Umpamanya sudah onco. Deki tanggal seria. Kalau lagi kosong dengan nyaman nih korongnya. Kan imtihan kalau itu mau bila-bila nah. Ya, nang kalender kan buat imtihan ya. Tanggal 12 bulan Sabar. Apa oncang mulai setia. Tengku pola berdesa kosong. Mau nginjak setahun lagi deh ya. 2 tahun lagi umpamanya lo apa? Kalau lagi pada lonceng ngomong. Ya, 2 tahun lagi lah korongan. Nah, lagi 2 tahun pada tangan syukur.
Alhasil ramai yang nengkoyak. Dan ramai intihan jadi kia. Itu ide yang bagus. Soalnya lamba almarhum hamba teman ngonceng yang lo kesampaian. Gitu, polanya kau ngonceng ibu terabuanan lamba. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada contoh di sini bahwa yang diperhitungkan itu langsung. Seperti ada orang niat waktu sholat, saya nanti kalau sudah sampai di rakaat kedua saya mau membatalkan sholat saya. Itu langsung batal seketika itu. Tidak nunggu rakaat kedua. Tapi langsung batal kalau seperti itu. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena niat keluar dari sholat di rakaat kedua itu berarti bermain-main dengan sholat. Dan tidak sebaliknya. Kalau yang depan itu tidak bermain-main dengan sholat. Dia memang sholat semampunya. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur kan begitu. Dia pakai baju. Waktu berdiri tidak batal. Tapi nanti kalau duduk batal. Tapi dia tetap sholat. Tidak bermain-main dengan sholat itu. Justru itu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sama kayak orang sholat berdiri. Kalau waktu berdiri bisa. Tapi kalau ruku gak bisa. Harus duduk. Maka dia waktu berdiri, ya berdiri. Nanti kalau mau ruku, duduk dulu baru ruku. Itu. Semampunya. Tuh. Tapi kalau sebaliknya, orang sholat di rakaat pertama, lalu niat nanti kalau saya sudah rakaat ketiga, saya batalkan sholat saya. Langsung batal sholatnya itu. Langsung batal. Karena berarti dia tidak serius. Cokocokan ke pangerannya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi yang dihitung itu apakah langsung atau di waktu yang akan datang. Itu ulama khilaf. Dan agama itu condong pada murah, tidak mode. Yang lebih gampang. Agama itu condong kepada yang lebih gampang. Kayak orang berangkat ke Jakarta niat mau ngecok. Apakah langsung dosa? Enggak langsung dosa. Nanti kalau berangkat betul ngecok ongku, tempat mengkat gila dosa. Walaupun niat ngecok, barusan ngecok dosa. Tapi kalau sebaliknya dapat pahala duluan. Orang niat mangkat haji. Ya. Orang niat mangkat haji. Mangkat haji. Kan mangkat oleh ganjaran. Dapat ada kasalah kau haji. Ganjaran boleh. Tuh coba kalau Islam kan begitu. Orang niat kelaku dosa lo kilo dosa. Kecuali sana kelaku. Tapi kalau niat mengerjakan kebagusan. Kan niat alaku bagus lah. Oleh ganjaran. Niatul mu'min khairun min amalihi. Tuh murah kan Islam ya. Nah disitulah ulama hilafnya di situ. Jadi kalau kejelekan itu baru dianggap ketika sudah terjadi. Kalau di Islam begitu. Kecuali niat sholat membatalkan sholat itu langsung. Bada orang abajang Allah Akbar kau deki mung kereman. Tapak abajang bah kereman. Mingkau botelat ang bajang. Ya langsung batal dia. Itu cokocokan pangeran berarti adalah serius. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terbawah itu ada orang punya hutang. 2 hari lagi harus bayar. Kemudian orang itu berangkat perjalanan. Apakah boleh? Tanpa izin. Nah, ulama hilaf. Waktu berangkat dia belum dosa. Karena belum sampai waktu bayar hutang. Tapi kalau dia berangkat sekarang, jelas dia tidak bisa kembali di waktu yang ditentukan itu. Nah, apakah boleh dia melakukan perjalanan itu? Padahal ketika dia berangkat, dia tidak dosa. Karena belum sampai kepada waktunya. Wajhani asahuhuma al-awwal.
Nah, ternyata di sini boleh nih. Man alaidana itla mutala fil balal aula. Nah, apakah boleh? Maka boleh. Boleh. Karena bisa jadi ketika dia sudah di perjalanan dia kembali langsung. Maka boleh melakukan perjalanan. Gitu. Nah, ini contohnya seperti itu. Makanya yang diperhitungkan itu apakah langsung atau yang akan datang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini saling meleng. Malah lo kening pentok. Ini lo kening pentok. Bismillahirrahmanirrahim. Mentong manusia beda, mentong pangeran. Tak boleh nak melanggar sana apa kecelakaan, tak pentong pangeran berarti potong sokon. Tak ajian saya ketakut. Nah iya, apa ada melanggar nak ni konser aku. Apa kena saya tengok konser juga. Minggu yang kena saya ke konser jo anak kampungan. Kampungan. Loh, saya tengok dari konser tu apa? Jingkrak, agak joget, lak bunyi orang ngadi juang, abu kelencap, abu apa wah. Lah, kalau sudah melihat konser, apa manfaatnya? Enggak ada. Kalau cuma musik, TikTok, YouTube itu lebih sempurna, lebih bagus. Ya kan? Lebih bagus. Nunggu konser ada. Paling ku pancet apa kok aja geng ya nak dusor selok teman ngetela apa-apa. Lah tengku nak konser tak rata-rata. Ya. Ya kampungan lah. Kampungan, saya anggap kampungan itu. Bukan kerjanya na pondok. Gitu. Kan pada lapor lagi malam niku konser. Oh iyalah deki mong pada pecarena sompat di sora lebur ke dalam kau. Kaki mong pada pecarena sompat ke di bari di seja sompat, dina sompat. Ya, tak sompat tadi. Aja deki nang anak niku konser jo. Malai lebur ke bebe, malai koro, malai catok lah. Kotora pecaren jo. Malai catok lah koro. Saya benyatain anak-anak lebat jo. Aja malah ekoro nang niku konser aja. Ya lo apa? Seadaan bener niku konser mengko tindak maca Yasin koltung malam. Nang besarian. Areng bareng lo apa keng koltung malam. Nah ya ben malam malah tangi malam yang. Kemudian dia malah nyetok pecaren. Jadi mong pada melanggar boleh pokong lah. Beri tindakan seniane lo ketomanan. Ano WBL jo peratah. Wah, WBL berapa hari? 2 tahun pokong rata kok. Lah iki ben marena sobu, ben marena kursus malah lebduk landuk. Eneng WBL benare. Nah iya, merata sampah ya. Ku apa? Tak nyaman kalau ate nyewa motor bego. Ya mau nak tung mungkin lo ate gresah. Wong berenang anak duwolo bareng merata tak nyaman tenaga kerja gratis. Kalau wetruwet. Lagi boleh apa agot asompat masuk ke dalam selemen soto ke dalam. Nang desa kan tain anak-anak bine wong desa. Ya elo apa? Melanggar jong. Ada kalau cerdasan kiai, ini ada mungkin nyari tindakan. Sampai serowe ke lalak satu saya lerwat. Tambah pun anak-anak keluar malam ya almarhum abah. Ke lalak seket biki. Pun telok nyaman ngepak, mau seket nyari kamu.
Loh, san maring bitong. Tuh, lala aja bitong lah. Sekat. Iya, lagi malah seorang ke kaleng kau itu ya. Coba banyak tindakan ya. Lah iya, yang tindakan ada. Mbaya melanggar boleh aja. Wong saya rokok telok aja janji, reng tuane minggu ke Roma. Saya nggak mau rokok boleh popo. Tetene ndak keamanan jo salah situng setelok saya jenon rokok jo mau ngarokok kebalik engkau. Sedih penjalin engkau. Leng bapak bimbung lepang kiki pon lepopo lo ketomanan malah cara rokok mong meleng lain popo sekali. Lo je bagus reng tu aja ya. Popo lah. Popo baru salah situng ngocak ni kamu ngilarang ge ngocak cak rokok lo tu sabu eko. Cak rokok je lo tu sabu eko. Bener jong yang kau perpesen nembong ya dah. Iya. Teng ada kesamaannya anak-anak semelar aja kena. Bapang je ada neng Roma lah. Iya bersalah aku ke Malaysia lo lemole bersemateng. Oh lakar didik ke bapak aja penting. Di berasa ada sadide, ada engkau sadide meleng kira. Engkau caca macam pokak engkau lo ketongan. Allah macam-macam mau berapa? Por macam-macam. Alah, cala bolang nih. Kerangan abang nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang fungsi bapak itu begitu. Mungkin ada aku ngomong di anak melakar lo neng boleh popo lo ketongan. Apa? Oleh manusia al-insan hayawanun natik. Manusia itu hewan yang bisa berpikir. Ketika tidak bisa berpikir, maka yang tersisa hewan. Jadi mau lekar hewan berpikir boy. Masa ada mau nyerok kerbau ya saka aja pidato. Ayolah kerbau, kita ini hidup di dunia berusaha untuk bisa menghasilkan makanan. Kamu harus berusaha membantu saya asaka. Daya. Hah? Pak Tani aja. Ayolah kerbau, kita asaka bersama untuk bergotong royong agar memunculkan makanan nanti kamu bisa daya. Dan mencarna mau terasaka kerbau. Pacot, polen lo bisa mikir. Jadi jemong lo bisa mikir, ebelain biasa lo bisa, ebelai bi oca lo bisa, mak ebelai bi apa terus bisa? Popo. Saya tidak peduli dengan pendapatnya orang ahli pendidikan bahwasanya ini harus tidak boleh dipukul begini. Omong kosong itu. Kenapa? Islam aja mengajarkan kalau 10 tahun kamu tidak sholat anakmu pukul. Mana yang lebih baik daripada yang diajarkan Islam? Gak ada. Sudahlah, jangan beretorika. Kenapa? Karena pikiran itu bisa menyesatkan. Hanya karena kamu pintar bicara membolak-balik kanan. Gak bisa. Kebenarannya tetap seperti itu. Ingat. Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka buat orang-orang yang tidak mau sholat. Dan neraka itu adalah siksaan. Ya, betul. Allah Ta'ala memerintahkan sholat, aqimu sholat, alidulu kisah. Tapi kalau tidak sholat, kemana? Neraka. Gitu. Lo yaman nih pangeran. Ayo apa-apa jong. Dah. Lah apa jong. Neraka. Daya. If'al masyi'ta fa inna masirakum ilan nar. Berdene jual lah kelaku kapi. Karena ini neraka. Itulah kenapa guru yang benar itu siap untuk dibenci oleh muridnya. Karena dia bersikap keras. Ya pola na murid ah. Meleng mong setia. Wah murid meleng, etokol di kurun lapor lagi ke polisi masuk penjara juga. Yang kejadian-kejadian kemarin itu. Makanya orang Indonesia itu semakin goblok. Gen Z katanya, Gen Z. Gen Z apa Gen milenial? Gen Z. Penelitian itu menunjukkan bahwasanya perusahaan-perusahaan terutama di luar negeri tidak mau menerima Gen Z untuk bekerja kecuali umurnya nyampe 30. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di Gen Z sekarang kayak golongan DJ.
Mereka tidak kuat bekerja, mereka senengnya berleha-leha santai-santai. Sana beri tugas ala kalau laku, ndak ya. Jadi lo ndak melaku perusahaan-perusahaan itu karena mental, terutama orang Indonesia. Orang Indonesia sekarang kalau sekolah ke luar negeri ditolak itu ijazahnya, harus lewat ujian lagi karena di Indonesia tidak ada ujian akhir gitu. Nah itu yang harus dirubah, di pondok tidak boleh begitu. Di pondok ada macam-macam popo nih, perjanjian bereng tuan. Gitu. Karena memang itulah tugas guru. Makanya kamu seber dengan pondok deh. Sudahlah, jangan manja-manja. Gitu. Jangan bermanja-manja. Gitu. Nah, penting. Cak lermeler. Aku keliru keneng popo. Lah ya. Keamanan mungkin loe bagi mopo. Karena pada santren tidak diberi hak untuk mukul. Tapi sing ngadepi bapak yang peterokeng kok jong. Nek kiai kula pasrah ke sampean kiai, didiakin ngelaban saya, mong loan popo kiai. Rata-rata reng tua aja ngocak ada ya kan kok. Dadi cak akal pokal ngedi. Ya makanya setua deh ya kia sesuatu ide apa cakal vokal jong pada mau kengkoi. Nah dalam pandangan saya kamu semua itu anak-anak gitu. Oh namanya anak santri. Ya penjak. Iya anak-anak. Tadi bener masa nambah lo ide umpaman wan korel lo kere popo jajal nambeng. Makanya anak ide kita paju. Anak ide serajan popo pun. Mengenai saya SMP ni gini rogeng malendeng. Mengenai saya SMA rajan diti. Mana sudah di bodeng kau sudah agak raja sudah. Mungkin ini popo aki pa melantar dero. Daya. Apa yang jong gian ini loki lo waktu dicuci mopo. Ya, engkau mikir ki ya patut popo ya. Daya. Nah itu. Penting itu karena cara pendidikan yang ideal itu manusia selain dengan mengajak berpikir juga dengan mengajarkan rasa sakit. Karena manusia rata-rata takut pada rasa sakit. Daya. Iya, jadi mau lebih deneng dina, lepas ada mau ngengko. Lo nampek anang jenderal, anang setan, anang iblis, anang kelebon, anang camat, anang pengalapola, empopo engkau malapola. Mau nambeng. Nah ya. Jadi jangan manja yang tak lagi. Engkau lo peduli, coba boleh anak orang, kita nganau manja por engkau. Nah ya. Ngedi. Iya, begitu. Makanya mental tuh jangan kemudian nambeng daya. Ada nambeng deke garam langgar. Saro nyari bilis mungkin ada. Bilis, pele, yasin papalotung setojuan, nyari bilis atau biki, nyari gemah, nyamanan ngelakuin kemah kan? Yasin papalotung setojuannya sekitar 4 jam ya. Apa? Nyari bilis atau biki. Nah, jangan kalau nyamanan nyari bilis ya kok. Ya iya gampang, mau nyari bilis kan gampang, mau yasin kan lesok. Ya, saya nggak nyari bilis. Yang nyari bilis atau biki, nyari gula pokoknya tabur. Kalau anu pele. Lah, ya menja. Ya sebenarnya kan oleh bilis. Dia mau nyari bilis. Suruh mega mana? Jadi ruwet. Mega mana oleh mak lebih bingung mega kamu dah. Ke pasar jong pasar mana? Meleh pasar mana? Ada cara berpikir deh. Sasaking engkau santre pai soro dayak. Mereka lambak anak-anak soro mereka lala jo. Iya kalian nyari kok gereng sabar. Lala datang kepak langsung oleh sekolah. Sabar boleh kok gereng kepak. Ya lo apa? Sepenting oleh lala. Nambah kan dia. Tapi asal usul pola ngamper aja punya lalang nambah. Jadi almarhum abah takuin mereka lala 100 biji ngamper.
Lah ya lo oleh nyari kenangan lain dengan pe. Lala juta, ju mulai pagi nangan aja. Ki bodoh lala, kepas. Lala takut. Bro, mati rumput angkat cocok lala. Lo neng kerja ya. Allah kadang bodoh bodoh 2 hari kilo mare. Mau ada kape lala. Lebur. Nah itu kesulitannya begitu. Itu contoh. Jadi keamanan. Celakalah akal binakan aja. Mungkin nyari tindakannya banyak. Coba gundul toh. Mau gundul ki gundul boleh. Tapaka kalau gundul ales lah. Jaga gundul toh. Nah ya banyak tindakan ya. Terutama baca Quran. Koltung malam seminggu, 2 seminggu. Bagus, mulai hidayah sampai seminggu kan biasa biasanya. Lagi makin lo tindakannya tangi. Tangi ingat tempat tindakan waktu jam malam pak rosok mung terbuka deh. Ya kalau terbuka ya melengoleh biasa. Ya makin Abu Jahal tak ledek wait tapi bugis kanjeng Nabi. Abu Lahab paman kanjeng Nabi tak wait tak bisa. Tapi iman apa aja? Lo iman mau lo terbuka cong. Ya. Angkan kabehnya berbeda hidayah. Ya, gitu saja. Al-Fatihah.